Hai sahabat Deli Serdang, bersama saya Kelvin di acara podcast Cakep di Balkon, Cakep di Balik Mikrofon dari studio radio DSB FM 93,8 MHz Radio Pemkab Deli Serdang. Ya, keluarga merupakan lingkungan awal kehidupan individu yang memberi kesehatan untuk belajar mengambil keputusan yang benar dan salah, terutama saat individu mulai beranjak remaja dan memiliki lingkungan kehidupan di luar keluarga. Peran keluarga menjadi penting untuk melindungi anak dari pengaruh negatif lingkungan. Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba di Kabupaten Deli Serdang, BNNK Deli Serdang berupaya menguatkan imunitas dan konteks terkecil masyarakat, yaitu keluarga melalui program ketahanan keluarga anti narkoba. Nah, hari itu kita punya tema cegah narkoba melalui ketahanan keluarga. Dan kita sudah kehadiran tamu yang cantik dari BNNK Deli Serdang. Ada Kak Medita Simbolon ya. Benar, Bang. Selamat pagi, Kakak. Pagi, Bang Kelvin. Sehat? Sehat, Bang. Sehat ya? Semangat ya? Semangat, Bang. Nah, hari ini kita kehadiran tamu dari BNK Deli Serdang ya, terkait dengan tema cegah narkoba melalui ketahanan narkoba. Wah, ketahanan keluarga ya, cegah narkoba melalui ketahanan keluarga. Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Tapi sebelum kita bahas nih, yang terbesit di benak saya, kenapa harus keluarga? Karena gini, seorang yang mungkin pemakai atau pecandu, justru keluarga yang nggak tahu. Iya. Iya kan? Itu dia. Benar nggak? Benar. Benar ya. Nah, itu yang pengen saya. Keluarga yang paling akhir tahunya gitu ya. Benar. Nah, itu yang pengen saya tanyakan dulu. Karena apa? Karena memang terbesit di pikiran saya justru kan biasanya bohongnya sama keluarga gitu kan. Keluarga nggak tahu gitu kan. Nah, sementara tema kita cegah narkoba melalui ketahanan keluarga. Nah, keluarga sendiri kadang dibohongi gitu. Nah, menurut dari Kak Medita sih, kenapa harus dari keluarga? Kenapa harus keluarga? Nah, thank you, Bang Kelvin. Jadi kan sebenarnya gini, Bang. Betul yang terjadi realitanya di masyarakat bahwa keluarga yang paling akhir tahu infonya. Bahkan kadang nih kita tes urin di sekolah, SMA, SMP, ketika anaknya positif narkoba, kita panggil orang tuanya ngelak, "Bu, anak saya tuh orang baik. Iya. Anak saya tuh orang rumahan, nggak pernah keluar malam, pulang sekolah les gini-gini." Kok bisa? Nanti kalian salah. Nah, padahal ketika kita konfirmasi ke anaknya, memang dia ngaku. Bahkan udah bertahunan, 2 tahun, 3 tahun. Awalnya dari mana ya? Dari rokok gitu. Nah, sebenarnya kan inilah problemnya. Semua orang manusia tumbuh dalam keluarga. Walaupun kita tidak bisa memilih kita mau ke keluarga yang mana gitu ya. Tapi kita kan sebenarnya harus bisa memilih keluarga apa yang pengen kita bangun. Nah, harapan kita adalah anak ini harusnya ketika dekat dengan orang tuanya yang paling tahu perubahan terhadap sikap anaknya. Benar. Nah, zaman dulu kalau misalnya kita kecil, mama kita dari muka kita aja kita tahu lagi demam, lagi sakit perut, lagi nggak enak badan, kan gitu ya. Termasuk berbohong tadi ya? Kayak bayi gitu. Ibunya tahu nih anaknya nangis karena apa nih? Oh, karena kelaparan, karena apa? Nah, itu kan sebenarnya sudah sudah habitatnya gitu kan. Nah, tapi ketika semakin besar, nah itu yang berbeda. Orang tuanya malah nggak tahu terjadi apa-apa sama anaknya. Kan berarti ada miss yang terjadi ketika masa pubertas ini. Nah, di usia anak balita atau mungkin 6 tahun sampai ke bawah, itu masih lengket dengan orang tuanya. Orang tuanya masih tahu apa yang terjadi. Tapi ketika sudah memulai masa remaja atau masa pubertas, nah di situ tuh mulai kerenggangan itu terjadi. Nah, kita tanya, kenapa bisa miss? Nah, sementara kalau tadinya orang tua dan anak ini tetap kompak, misalnya tetap punya hubungan yang baik, komunikasinya yang baik, mau tidak mau pasti orang tuanya tahu perubahan sekecil apapun sama anaknya. Termasuk ketika anaknya sudah mulai belajar merokok, belajar berbohong, tahu pergaulan anaknya sama siapa aja, siapa sih kawanmu nak di sekolah, apa sih kegiatanmu sehari-hari. Nah, seandainya itu masih terjalin, itu pasti orang tuanya akan tahu perubahan sekecil apapun. Sama lah kayak suami istri. Kalau suaminya udah mulai nakal-nakal kan istri pasti tahu kan gitu. Kenapa? Karena itu tadi punya kedekatan emosional yang tinggi. Nah, kenapa
tren belakangan ini adalah orang tua yang terakhir tahu kenakalan remaja. Karena itu tadi kedekatan emosionalnya sudah nggak ada. Mereka satu atap, tapi emosionalnya jauh. Itu dia. Menurut Kak Medita ini masalahnya apa sih? Kenapa sering terjadi yang namanya kedekatan emosional ini mulai hilang? Salah satunya teknologi ya. Walaupun Teknologi? iya. Oh ya, karena ini ya game, terutama game online gadget gitu ya. gitu, media sosial. Kita bukan cuma menyalahkan anak ya. Kadang yang paling aktif di Facebook siapa sih? Kalau nggak ibu-ibu gitu iya. Yang sering main TikTok sekarang ibu-ibu, anak-anak gitu. Bahkan sekarang katanya kalau misalnya mau komunikasi udah melalui WA grup keluarga. Benar. Jarang banget sekarang Bang Kelvin yang masih membiasakan makan malam bersama. Kumpul makan malam di depan satu meja makan atau duduk dia lesehan tapi benar. sambil makan, sambil berdoa sama, makan bersama. Berapa keluarga sih sekarang yang masih menerapkan budaya itu? Benar. Apalagi di tengah lingkungan Sumatera Utara ini, bapaknya satu masih minum tuak, anaknya masih keluyuran gitu kan. Ibunya lagi COD gitu. Ibunya COD di kamar. Jadi udah makan masing-masing Iya, gitu. benar. Terus kapan lagi mamanya bisa ngelihat perubahan anaknya? Pagi mamanya mungkin ke sawah atau kerja, bapaknya juga kerja, anaknya ke sekolah, sore malam sampai gitu. Akhirnya anaknya udah bagaimana tampilannya kan nggak kelihatan. Padahal pasti ada perubahan itu, Bang. Nah, untuk orang tuanya yang tidak percaya nih ketika anaknya salah satu pemakai, mungkin ada nggak sih yang pernah sampai melakukan tes urin 2 kali? Enggak sih, karena kan kita ketika anak itu misalnya terindikasi gitu kan dari kencing, dari urin, ya pasti kita pribadi kita asesmen dulu si anak. Sebelum sama orang tuanya kita tanya si anak dapat dari mana barangnya, kapan mulainya, siapa saja temannya make, di mana makainya kan kita tanya. Jadi ketika orang tuanya datang, ya kita kasih tahu bahwa si anak memang sudah ngaku, sudah cerita awal mulanya seperti apa. Ya kan lucunya orang tuanya sampai nggak tahu bahwa selama ini anaknya misalnya udah merokok. Anak saya tuh nggak merokok loh, Bu, katanya. Nah, tapi ternyata sudah merokok. Bahkan dari SD gitu. Nah, dari mana uangnya, Bu? Saya cuma kasih uang jajan. Nah, itu tanda tanya lagi. Berarti pergaulan anak ini seperti apa? Ada pernah kehilangan nggak, katanya? Iya sih, Bu, gitu. Tapi mungkin kehilangannya mungkin receh gitu kan, 20, 10, mungkin mama sama bapaknya nggak nyadar. Tapi ternyata mulai dari situ. Nah, kalau dulu untuk dari Kak Medita ini, peran keluarga seperti apa yang Kakak harapkan? Ya, jadi Bang, satu komunikasi. Komunikasi pada anak ya? Ya, waktu untuk kalau bisa dibilang quality time lah istilahnya sekarang itu memang harus. Kalau bisa minimal sekali seminggu deh di weekend. Minggu sore, Sabtu sore, nggak mesti harus keluar, harus ke restoran, harus kemana, di teras rumah aja, beli goreng sambil minum kopi, minum teh manis. Setidaknya meluangkan waktu sama anak. Iya, jauhkan tuh gadget dulu 1 jam. Benar. Ngobrol apapun, mau orang tuanya sambil ngobrol, anaknya sambil main juga nggak apa-apa, yang jelas punya 1 jam. Di situ nanti orang tua akan ngerasa itu, kok anaknya ada yang beda ya gitu. Kok si abang ini mulai jarang pangkas rambut, atau kok si abang ini mulai lusuh kelihatannya, atau matanya sering merah. Perubahan fisik yang selalu menjadi kecurigaan sama kita ya. Iya, atau misalnya kok kayaknya bau badannya kok udah mulai aneh nih gitu. Kan bau badan orang make kan pasti jelas beda Jelas gitu. beda gitu ya. Iya. Dan itu sebenarnya yang kita harapkan dari keluarga itu. Karena mereka kan satu rumah. Sementara dengan guru, dengan pihak berwajib itu kan enggak. Nah, jadi yang paling tahu kondisi harian anak itu ya dari orang tua. Cuman bagaimana orang tuanya bisa tahu kalau tidak ada komunikasi. Terus itu tadi satu, komunikasi. Yang kemudian yang kedua, kasih sayang dan support. Banyak anak remaja yang kita tanya, kenapa mereka bisa salah satunya kecanduan? Nih satu, mereka tidak nyaman di rumah. Kenapa ya? Masa-masa remaja itu kan masa-masa butuh perhatian. Masanya ada istilah caper, kasih sayang. Itu ya kasih sayang sama baik itu lawan jenis juga. Nah, biasanya ketika remaja-remaja ini tidak mendapatkan di rumah, nah itu malah mencari yang baru tuh, circle yang baru. Baik itu perempuan. Nah, perempuan juga masalahnya kalau dia kurang kasih sayang dari rumah, nah itu dia akan cari kasih sayang di luar.
siapa yang bisa memastikan dia dapat kasih sayang yang tepat? Nanti dia punya pacar atau punya teman yang udah make, ya diajak juga ceweknya. Benar. Nah, kemudian teladan. Kita harapkan keluarga ini menjadi teladan untuk anak. Kalau ayahnya sama ibunya bukan pemakai, ya kita harapkan anaknya juga bersih kan Anaknya gitu. bersih, benar. Ayahnya tidak merokok, ya mudah-mudahan ayahnya juga bisa keras sama anak laki-lakinya untuk nggak merokok kan Untuk gitu. nggak merokok, benar. Kalau ayahnya merokok, nah ini agak susah nih yang ke anak nih. Iya. Bapak aja merokok katanya kan. Benar. Nah, itu jadi komunikasi, kasih sayang, dan teladan. Nah, ketika keluarga ini sudah mencukupkan 3 kebutuhan tadi, saya yakin remajanya punya ketahanan diri. Balik lagi ke ketahanan diri. Tadi ketahanan keluarga, balik ke ketahanan diri dia. Nah, mau sebesar apapun permasalahan si anak ini di luar lingkungan, dia tahu nih, aku punya support system di rumah. Nah, itu sendiri akan menjadi imunitas dia ketika menghadapi lingkungannya tadi, lingkungan luarnya. Gitu dia, Bang. Nah, Kak Melita, mungkin di luar sana banyak orang tua yang akan nonton video kita. Amin. Nah, jadi kira-kira apa sih yang sering terdapat ya pada anak-anak, yang terutama anak-anak di luar sana yang mungkin menggunakan narkoba, apa jenisnya, dan kalaupun ada perubahan fisik yang seperti kakak katakan tadi, agar menjadi panduan lah bagi orang tua di rumah nanti, apa sih perubahan fisik yang signifikan mungkin yang bisa diketahui oleh orang tua nanti di rumah. Oke, baik. Kalau dari survei ya, dari itu kita ke lapangan juga yang masih jadi favoritnya anak-anak remaja itu kalau nggak ganja, sabu. Sabu. Ya, karena ya kita bisa bilang dari segi harga juga mereka bisa pakai rame-rame atau namanya istilah paket hemat gitu kan. Paket hemat. Combo ya. Iya. Cuma ada itu ya, ayam instan gitu ya. Benar. Nah, perubahannya yang pasti satu dari perilaku. Emosi yang tidak stabil. Kedua, karena efeknya narkoba tadi adalah gangguan kecemasan. Nah, pasti salah satunya adalah mudah cemas. Mungkin satu, kalau kita tiba-tiba ke kamar, dia marah. Mama ngapain sih ke kamar gitu? Nah, berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan dia yang nggak ingin orang lain ketahui. Nah, itu gampang mudah cemas. Nengok guru juga seperti itu. Ini saya ketahuan nggak ya? Ibu ini nyadar nggak ya? Saya di kantong saya ada barang, misalnya ada ganja nih gitu. Nah, satu gangguan kecemasan. Yang ketiga, yang tadi itu selalu bohong. Iya, misalnya minta uang dong beli buku, bukunya habis besok beli buku, beli pulpen, habis beli pulpen beli yang lain-lain, atau kemarin handphoneku ditahan guru, beli handphone baru dong, padahal udah dijual misalnya handphonenya. Jadi ada aja alasannya untuk dapat uang. Nah, kalau dia tidak berhasil dapat uang, ya tadi mulai nih kemalingan di rumah. Ada barang-barang hilang di rumah, baik mungkin uang orang tua atau barang yang mungkin bisa ditarik. Nah, kalau sudah parah ya ada juga itu tabung gas maknya ditarik gitu ya. Barang cepat kan? Iya, benar. Nah, kalau untuk fisik yang lain, mata merah, itu para pengguna sabu, karena pengguna sabu ini biasanya jam siklusnya beda. Kalau kita kan siang aktif, malam tidur. Nah, kalau mereka nggak, siang tidur, malam aktif, kan gitu. Justru aktif ya. Karena ketika mereka konsumsi, mereka tuh tahan untuk tetap terjaga. Tahan. Nah, jadinya mau tidak mau ketika mereka harus sekolah, misalnya harus beraktivitas siang hari, malamnya juga mereka make atau sore make nggak tidur, ya matanya merah. Terus ya gaya istilahnya semangatnya itu nggak ada lagi, semangat untuk beraktivitas. Nah, biasanya kalau guru yang hampir tiap hari ketemu, ada tuh guru BK yang memang memperhatikan beberapa murid. Makanya ketika kita datang ke sekolah, nih guru-guru udah nandain, Bu nanti periksa si Anu gitu. Nah, makanya guru aja bisa ngeh gitu kan, bisa terasa. Masa orang tua enggak sih? Seharusnya orang tua lebih ini ya, peka ya. Iya, yang tiap hari istilahnya. Nah, kemudian coba deh orang tua sering-sering
razia deh kamar anaknya. Benar. Siapa tahu di kolong tempat tidur, di rak-rak bawah-bawah itu Jangan percaya orang tua kalau sekarang misalnya anak-anak itu punya pipet tetes. Enggak, mau ini untuk lab kimia misalnya benar. Atau vape ya, vape. Iya, vape. Vape juga udah mulai loh itu. Banyak orang tua yang nggak sadar kalau anaknya vape. Itu kemarin ada salah satu SMP di Lubuk Pakam, mereka satu kampung, satu RT, satu RW lah gitu, berdekatan rumahnya. Nah, ternyata mereka beda sekolah, cuman mereka patungan beli vape. Bisa bayangin ini ganti ini. Benar. Berapa banyak penyakit itu yang bisa tertular itu. Nah, dari mana uangnya itu tadi? Harga vape-nya sekitar 200 ribuan. Udah kumpulin uang jajan cuman untuk gaya-gayaan. Cuman kan tanpa mereka sadari ini pasti kenapa mereka pakai vape, ya pengen terlihat keren. Kenapa? Karena ya abang-abang di kafe sana, di coffee shop sana keren gitu kan. Nah, ini yang ditiru anak-anak masih kelas 1, kelas 2 SMP. Itu kemarin kami tangkap karena tadi ada orang tua melapor, Bu, tolong dong, ini kan memang bukan narkotika gitu ya. Benar. Tapi tolong kasih efek kejut sama mereka ya. Ini kita coba kita bina. Kembali ke edukasi dari keluarga, sebenarnya peran dari keluarga. Nah, itu dia poin yang paling kerennya itu adalah ketika memang mungkin waktu yang sekarang kita tahu ya mungkin sibuk dengan gadget gitu ya. Nah, jadi kurangnya edukasi untuk anak-anak kita di rumah, waktu bersama keluarga itu yang menjadi terkendala sering di dalam suatu keluarga gitu ya. Nah, itu dia. Jadi jangan sibuk Facebookan terus gitu ya. Anaknya aja ya. Ya, tapi ini buat semua orang tua loh, bukan cuma orang tua aja, tapi siapapun ya yang menonton video kita, siapapun yang nonton gitu ya, baik itu adik, kakak, ya kalau memang ada perubahan yang seperti disampaikan Kak Medita tadi, ya mungkin bisa dicoba diperiksakan lah gitu ya, agar tidak berkelanjutan dan makin bahaya. Oke, Kak Medita, cegah narkoba melalui ketahanan keluarga, itu tema kita. Nah, program ketahanan keluarga ini apa sih yang dimaksud? Nah, Bang Kelvin, jadi program ketahanan keluarga ini sebenarnya diadopsi dari program UNODC, yaitu salah satu lembaga anti narkotika dunia lah gitu. Nah, jadi mereka ini sudah melakukan riset dan survei bertahun-tahun. Salah satunya adalah untuk bagaimana mencegah narkoba melalui keluarga. Nah, seperti yang tadi Bang Kelvin bilang bahwa kok dari keluarga, sementara keluarga yang paling akhir tahu bingung, gitu. Nah, jadi ini udah formulanya, modulnya segala macam kita sudah adopsi dari UNODC bekerja sama dengan mereka. Nah, sebenarnya kan program ini adalah untuk membentuk kemampuan keluarga dalam menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi di keluarga. Contohnya persoalan ekonomi, persoalan sosial, persoalan kekerasan dalam rumah tangga dan segala macamnya, dan termasuk tadi persoalan kenakalan remaja, kenakalan anak dan narkoba. Nah, itulah sebenarnya secara ringkas program ketahanan keluarga ini. Jadi memang sudah dipikirkan terdahulu ya. Ternyata keluarga dulu yang harus diselesaikan. Iya, ya, benar. Nah, itu dia seperti itu. Nah, kalau untuk BNK Deli Serdang sendiri nih, bagaimana program ini yang sudah berjalan? Nah, kita sudah mengadopsi program ini mungkin sekitar 4 tahun. 4 tahun? Cuman di desa-desa yang berbeda. Jadi, tahun lalu itu di Desa Sekip dan Pagarjati juga. Nah, program ini awalnya kita soundingkan dulu, kita rapatkan bersama dengan para stakeholder. Nah, salah satunya adalah desa yang bersinar, yang sudah kita canangkan sebagai desa bersih narkoba. Mungkin bulan lalu Bang Esdra sudah pernah cerita. Nah, ketika desa ini sudah dicanangkan sebagai desa bersinar, nah kita coba ngobrol nih ke kepala desa dan ibu-ibu PKK terkait program ketahanan keluarga, karena ini menyangkut program keluarga ini adalah 1 orang ibu dan 1 orang anak. Boleh 1 orang ayah, 1 orang anak. Tapi punya syaratnya adalah harus punya anak remaja.
usia antara 13 sampai 15 tahun. Nah, kemudian harus bersedia mengikuti program karena biasanya sampai 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan. Nggak boleh ganti-ganti. Nah, jadi iya, ada kadang orang tua, Bu, saya bisanya ikutnya satu aja, satunya saya kerja. Nah, kita mencari orang tua dan anak yang benar-benar komitmen. Nah, untuk masalah izin ke sekolah ya kita bantu anaknya ya, karena harus libur misalnya, karena itu 1 harian programnya. Nah, kemudian dalam program ini yang paling diutamakan adalah satu, bagaimana memahami anak. Kedua, pengelolaan stres, baik itu untuk anak juga untuk orang tua. Nah, ketiga, bagaimana menghadapi tekanan teman sebaya. Nah, ini juga diajarkan nih ketika anak di sekolah menghadapi tekanan oleh teman sebayanya. Kemudian kita ajarkan juga ibu bagaimana dan orang tua atau ayah mengorek nih tekanan teman sebaya si anak. Itu yang kadang orang tua merasa anaknya baik-baik saja, padahal di luar rumah mungkin dia kena bully, benar. Atau juga misalnya dia pengen ikut gabung satu komunitas, satu geng. Mak, aku kalau nggak punya kereta nggak dikasih lah, aku satu geng sama si Anu gitu. Iya, benar. Harus punya kereta aku, Mak. Itulah kadang dipaksa mamanya harus punya kereta. Nah, itu namanya kan termasuk tekanan teman sebaya. Nah, bagaimana sih cara menghadapi anak ketika dia mendapat respon itu di sekolah? Nah, kalau si anak tadi tidak kita bekali dari rumah, itu tadi dia akhirnya ikut-ikutan karena dia merasa aku harus masuk itu. Kalau nggak itu aku nggak punya teman. Jadi menurut dia, nilai diri dia adalah tergantung orang lain, tergantung komunitas gengnya dia, bukan terhadap apa yang ada dalam dirinya. Jadi di dalam 4 kali pertemuan itu, kita harus tahu bagaimana cara mengeluarkan hobi si anak, kemampuan anak, dan juga bagaimana sih cara meningkatkan rasa percaya diri si anak. Jadi ketika dia pun punya masalah, dia tahu bahwa saya bernilai nih, saya nggak tergantung teman. Mau kayak manapun orang bilang saya, kan ada ya kadang kita bikin labelin anak si kiting, si kribo, si hitam, si gendut gitu ya, si pendek gitu. Nah, bagaimana dia bisa tetap bertahan gitu walaupun dengan label-label atau stigma-stigma yang ada di lingkungan dia. Itu dia, Bang. 4 tahun program ini sudah berjalan. Ya. Nah, menurut Kak Melita, bagaimana efisiensinya? Apakah sampai 4 tahun ini berjalan dengan sesuai harapan dari BUMN Deli Serdang? Kalau untuk secara indeks lah kita bilang ya, indeks pengukuran ya berjalan bagus, kita istilahnya selalu tiap tahun dalam kategori yang baik gitu, atau bahkan pernah juga amat baik. Nah, tetapi ini kadang menjadi permasalahan kebersinambungannya. Misalnya kayak kemarin kita udah di-skip sama Pagar Jati, tapi kan nggak mungkin tahun depan kita ke sana lagi. Gitu. Nah, sementara peserta yang kita undang juga dari PKK. Nah, PKK ini kan punya anggota banyak ya sebenarnya. Nah, harapan kami sebenarnya ketika kami hanya menjangkau 10 keluarga, 10 ibu misalnya atau 10 orang tua, ini tetap berjalan. Artinya yang 10 orang lagi menyalurkan ilmunya ke temennya, atau di pertemuan PKK atau di perwiritan misalnya diajarkan juga, oh ibu-ibu saya kemarin diajari BNN loh, bagaimana kita mengontrol emosi anak. Nah, maunya kan dia juga membagikan tipsnya, atau bagaimana dia melihat ternyata ini loh permasalahan remaja-remaja kita gitu. Nah, karena di 4 pertemuan ini, Bang Kel, anak dan orang tua dipisah. Jadi ada waktu time-nya untuk orang tua aja. Misalnya ibu-ibu dikumpulkan di 10 orang. Ya. 10 orang di satu ruangan, itu bersama fasilitatornya dengan tema ini misalnya. Nah, kemudian di satu ruangan lagi itu anak-anak nih dikumpulkan 10 orang dengan fasilitator anaknya. Nah, di sesi berikutnya ini anak dan orang tua digabungkan. Nah, kita kasih juga materi, kita kasih juga modul atau kegiatan bagaimana biar anak dan ibu ini anak dan orang tua ini dekat. Nah, dari situ kan sebenarnya mereka sudah bisa melihat bahwa oh ini ya contoh-contoh kegiatan yang bisa mendekatkan dengan anak. Oh ini begini ya cara mengetahui apa kegemaran anak, apa potensi anak. Nah, maksud kami mengajarkan ke 10 orang tua, besok-besok diajarin lagi ke orang tua yang lain. Karena kita tahu lah anggaran negara ini terbatas. Nggak mungkin seluruh keluarga di Deli Serdang, walaupun kami pengen, semua kita bina gitu kan. Nah, satu desa aja, belum tentu kita
bisa jangkau 384 desa dan kelurahan di Deli Serdang ini nggak mungkin kita jangkau. Nah, tapi harapannya itu tadi, dengan adanya contoh-contoh atau 10 orang yang telah kita pilih, yang maunya dia berkesinambungan lah program ini. Tapi kalau untuk yang kita 10 ini, ya program jalan, bahkan testimoni dan segala macam, ya itu tadi. Oh, makasih lah ya, karena BNN saya akhirnya tahu bagaimana cara ngobrol dengan anak. Karena kita biasanya ngambil anak laki-lakinya. Anak laki-laki ya. Yang usia SMP gitu kan. Dan ya memang ketika kita 1 kali 2 kali pertemuan masih canggung ini. Kita nanya kesukaan makanan kesukaan deh. Bisa sama-sama nggak tahu. Ibunya nggak tahu kesukaan anaknya juga nggak tahu kesukaan ibunya. Loh, 15 tahun hidup bersama kok nggak tahu gitu. Terus cita-cita anaknya juga belum tentu tahu orang tuanya. Jadi orang tuanya taunya cita-cita dia yang mau dikasih ke anaknya kan gitu. Benar. Itu dia, Bang. Jadi kita memang harus tahu juga kemauan anak ya. Nah, jadi agar keluarga itu memang jadi lebih harmonis sebenarnya. Iya, benar. Nah, kalau keluarga itu sudah harmonis, pasti ya mudah-mudahan harapan kita yang dari lingkungan lain luar yang ingin masuk. Yep. Tanda kutip ya mungkin ya, yang jahat-jahatnya mungkin nggak bisa sembarangan masuk gitu, karena keluarga kita memang diikat dengan harmonis gitu ya, dan tadi dengan program ketahanan keluarga. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Iya. Luar biasa. Nah, kalau untuk Kak Melita sendiri, apa harapan Kakak untuk program ini ke depannya? Sebenarnya seperti yang saya bilang tadi ya, apalagi karena tahun ini banyak efisiensi anggaran. Benar. Nah, maunya ketika kami sudah datang ke satu desa atau satu kelurahan, para perangkat desa dan kelurahannya bisa melihat program ini sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan, kemudian tahun-tahun berjalan juga bisa dianggarkan gitu kan. Nah, pakai saja dengan, kan udah ada itunya, fasilitatornya, para PKK yang sudah kita latih gitu. Benar. Nah, ini kan harapannya jadi tidak terputus hanya di keluarga itu. Banyak sekali keluarga di luar sana yang sebenarnya membutuhkan program ini, tapi karena mereka tidak tahu, karena sudah terlalu jauh jaraknya dengan anak. Mereka nggak tahu mulainya dari mana, mulai ngobrol dari anak itu dari mana nggak tahu. Karena ketika anak kita udah makan dek, udah, atau mama sekarang mau masak apa ya, adik mau makan apa, terserah mama gitu. Kan udah agak susah nih mulai bangun komunikasinya. Benar. Nah, kenapa waktu kita balita tuh ngitilin tuh anak tuh. Saya punya anak umur 4 tahun sama 6 tahun ya. Di situ masih masa-masa mereka kemana mamanya ngikut, ke kamar mandi mamanya ngikut, mama yang masak ngikut gitu. Nah, berarti kan ada fasenya di mana anak itu sudah mulai nyaman dengan dunia luar. Benar. Punya dirinya, punya kehidupannya sendiri lah gitu. Nah, Bapak Ibu sebelum anak ini mulai melangkah mencari jati dirinya, tolong tetap didampingin gitu. Jangan sampai terlalu jauh jaraknya. Itu waktunya nggak itu loh, nggak lama, sangat singkat. Kita membiarkan mereka di usia SD aja, misalnya ngerjain PR sendiri, dek kerjain PR-nya, dek belajar, terus mamanya sibuk scroll TikTok gitu ya, atau nonton TV. Bentar, Ma, gitu. Ma, ini kayak mana caranya? Udah tanya aja Google katanya. Iya. Iya kan? Iya. Dibantu kan, udah tanya aja Google. Ini salah satu perhatian yang hilang sih sebenarnya. Terus, Ma, mau makan ya udah ambil aja sendiri. Akhirnya pertama kita mungkin nganggap itu terbantu. Anak aku udah besar ini, udah nggak perlu dimandiin, nggak perlu disuapin makan. Padahal si anak justru hilang sosok yang seorang yang diandalkan ya, Iya. bisa diandalkan. Benar. Akhirnya lama kelamaan udah mulai main sepeda awalnya sampai maghrib. Habis itu mulai ada kawannya ngajak main PS, Habis ngajak main PS, agak gede dikit dikasih rokok, habis agak dikasih dikit, dah mulai nyabu. Itu siklusnya. Jadi waktunya itu sebenarnya kita orang tua yang salah. Kok bisa ini miss? Kok bisa kita ketinggalan perjalanan anak ini bisa jadi pemakai? Kenapa tanpa sadar? Mungkin waktu coba-coba pakai gitu kan, sekali 2 kali itu nggak kelihatan. Tapi ketika anak sudah ketangkep BNN lah misal, ketangkep razia, itu pasti udah bukan sekali 2 kali, itu udah berkali-kali Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketangkep dulu baru kitanya, oh itu udah susah kali Bang, bener. Ketika anak yang sudah kena narkoba di usia dini,
sangat susah untuk melepaskan ketergantungannya. Dan saya pernah dapat info dari orang rehabnya BNN, ternyata kedewasaan emosionalnya berhenti di saat dia pakai itu. Jadi kalau misalnya dia pakai di bawah 17 tahun, misalnya 15 tahun, itu kedewasaan emosional belum ada kan? Iya, karena memang Masih lagi labil lah gitu ya. Tapi berhenti di situlah dia, Bang. Jadi mau dia stop misalnya di usia 30, emosinya kayak anak umur 15 tahun. Makanya pernah lihat menikah pun dia KDRT, pulang ke rumah mamanya, dikit-dikit minta. Itu tadi karena dia emosional tidak berkembang. Berhenti di usia 15 tahun tadi. Beda dengan misalnya makai dia umur 30-an, dia 40 tahun. Ada nih, emosionalnya udah mulai terbentuk. Tapi untuk anak-anak remaja, stop sampai di situ. Nah, itu bahayanya. Oke, luar biasa. Oke, yang terakhir deh mungkin Kak Melita, harapan Kakak nih buat masyarakat Deli Serdang yang luas yang menonton video kita hari ini. Kira-kira apa harapan Kakak ini buat keluarga-keluarga di luar sana yang terutama punya anak laki-laki tadi ya? Karena biasanya memang lebih rentan sih kan anak laki-laki ya. Bener. Nah, ini dia. Apa harapan Kakak ini buat keluarga-keluarga yang ada di Deli Serdang atau mungkin keluarga-keluarga semua dimanapun yang nonton kita nih? Oke. Terakhir nih, Bang ya. Iya. Nah, untuk ibu atau bapak yang punya anak laki-laki, biasanya nih anak laki-laki ini paling dekat dengan ibunya, bener dong? Benar. Nah, jadi ayo dong Bu, jangan sampai kita yang paling lama sadar gitu perubahan sama anak kita. Mulai lagi kita dekatkan, nggak ada waktu terlambat untuk mulai dekat dengan anak. Karena mau tidak mau, itu aset kita paling berharga ya. Jangan kasih semua ke babysitter atau pengasuh. Baik untuk ibunya bekerja, coba luangkan waktu Sabtu Minggu, 1 jam aja. Kita lihat bagaimana perubahan anak-anak itu. Jangan sampai nanti orang lain duluan yang tahu kita, orang terdekatnya yang terakhir tahu. Dan untuk Bapak Ibu yang anaknya nih sudah terlanjur menjadi pemakai, Bapak Ibu sudah tahu di luar sana, jangan ditutup-tutupin. Itu bukan aib keluarga, itu adalah mereka adalah korban. Kita anggap mereka adalah saat ini adalah orang sakit, orang korban yang butuh bantuan. Cari pertolongan, ayo direhab anaknya. Kalau masih dalam kondisi yang coba-coba atau yang masih sekali 2 kali pakai, kita rawat jalan. Tapi kalau misalnya mereka sudah butuh rawat inap, juga kita punya lembaga rehabilitasi. Coba konsultasikan, baik nanti ke BNN atau ke lembaga rehabilitasi milik swasta dan pemerintah. Jadi jangan disembunyikan Bapak Ibu. Kalau kalian sembunyikan, itu tidak menyelesaikan masalah, malah memperlama waktu si anak untuk menjadi pemakai lagi. Gitu aja Bang. Dan sangat susah untuk pecandu narkoba rehabilitasi sendiri atau mau dipasung katanya dikurung di rumah, sangat susah kalau tidak punya program yang tepat. Nah, dengan harapan rehabilitasi, anak-anak itu masih punya masa depan yang lebih baik gitu Bang. Oke, luar biasa dari Kak Melita. Jadi sebenarnya terjawab hari ini kenapa pertanyaan tadi saya di awal. Kenapa harus keluarga berat? Keluarga biasanya tahunya terakhir gitu ya. Tapi ternyata keluarga harus kuat dulu. Nah, ketika keluarga sudah kuat, ya mudah-mudahan anak kita tidak mudah terjerumus ke hal-hal yang jahat gitu ya. Nah, salah satunya penggunaan narkoba tadi. Nah, ini dia tema kita dengan ketahanan keluarga. Jadi kalau keluarga itu sudah tahan, sudah kuat, ya mudah-mudahan anak kita tidak mudah gitu ya untuk ikut hal-hal yang buruk gitu. Nah, itu luar biasa tema kita hari ini. Oke, Kak Melita, terima kasih buat waktunya hari ini. Udah datang di podcast kita. Ya, mudah-mudahan datang lagi deh ya. Gak kapok-kapok ya. Datang di season kedua ya dengan tema yang pasti lebih keren lagi deh. Terutama untuk keluarga-keluarga juga ya pasti ya. Luar biasa ya. Thank you Bang Kelvin. Oke, saya Kelvin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga channel Pemkab Deli Serdang. Saya Kelvin dan mewakili Kak Benita ya. Medita ya. Medita dari BNK Deli Serdang dan seluruh kru yang bekerja. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Bye-bye. Bye.